Shalom. Ini kehormatan buat saya untuk diminta berkhotbah di hari keluarga. Saudara-saudara, saya waktu remaja tidak pernah membayangkan bahwa saya akan memimpin ibadah keluarga atau kebaktian keluarga. Saya pikir saya akan melayani para remaja, dan dengan berkembangnya waktu, lama-lama usia bertambah, lama-lama punya anak, dan baru mulai sadar. Orang-orang mulai mengundang saya. Remaja yang saya bina sudah lulus perguruan tinggi dan mereka juga punya keluarga dan mengundang saya. Nah, saudara-saudara, saya sekarang punya satu putri tinggal di BSD dan melayani sebagai pelatih penginjilan dan juga chaplain di sebuah sekolah Kristen dan juga melayani remaja-remaja. Itu sedikit tentang diri saya ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara suatu topik yang penting mengenai Kristus sebagai fondasi keluarga. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan hari ini slide saya berjalan lancar ya. Sebentar, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan. Di situ ada gambar cincin, ada lalu gambar kitab dengan bentuk hati melambangkan kasih di dalam anggota keluarga. Oke, saudara-saudara, mari kita melihat Efesus 5. Efesus 5 ayat 25 sampai 27 ya. Nah, saudara-saudara, Efesus ini ditulis oleh Paulus. Dia menyatakan beberapa kebenaran yang indah ya, dan mungkin juga di antara Anda ayat-ayat ini menjadi ayat familiar. Tetapi saudara-saudara, waktu saya membaca kembali, merenungkan kembali, saya menemukan kebenaran-kebenaran yang indah luar biasa. Yang kiranya menggugah hati kita kembali, bagaimana kita melayani di dalam keluarga. Saya akan bacakan Efesus 25 sampai 27. Demikian bunyinya. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara-saudara, tahun 1996, saya berada di Belanda. Waktu saya memenuhi undangan untuk studi, dan saya tinggal di sebuah keluarga, dan keluarga ini akhirnya mengangkat saya sebagai anak. Saya tinggal di Apeldoorn. Nah, saudara-saudara, desa itu kecil, desa itu rapi, desa itu manis dan berkesan sekali buat saya. Beberapa kali saya mengunjungi pakai Google Earth dan melihat situasi pemandangan di desa itu. Nah, saudara-saudara, mengejutkan saya. Di desa yang kecil itu, di daerah yang sebenarnya tidak terlalu ramai penduduknya itu, begitu banyak supermarket kecil, Kmart. Nah, waktu itu di Indonesia belum banyak Alfamart maupun Indomart. Jadi buat saya ada Kmart, Circle K, bukan Kmart, Circle K. Saya melihat di mana-mana Circle. Yang mengagetkan, di situ dijual dengan bebas VCD porno dengan gambar yang begitu blablaan, begitu cabul, begitu nyata. Sehingga orang dewasa, remaja ke sana bisa belanja permen, Kopiko ada di sana, tetapi juga bisa langsung di sampingnya VCD. Saya kaget sekali, saudara-saudara. Lalu kemudian saya merasakan suatu sentakan. Alangkah mengerikannya di Belanda. Tetapi saudara, saya tinggal di dalam keluarga angkat. Dan keluarga itu menakjubkannya. Anaknya tidak ada yang beli VCD porno satupun. Dan waktu itu belum ada YouTube. Mereka tidak ada akses internet untuk ke sana. Dan mereka juga tidak membeli VCD porno. Mereka hidup dengan baik. Wah, itu mengesankan buat saya. Lalu kemudian saya bertanya pada Christian. Dia adalah kepala keluarga di situ. Saya dilarang memanggilnya Mister. Katanya kalau di luar negeri harus panggil nama. Itu kejutan buat saya. Christian, I want to ask you a question.
saya ingin bertanya padamu pertanyaan. Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Sehingga engkau bisa melepas anakmu keluar, lalu tanpa takut mereka kemudian akan terjebak, tercengkeram dengan begitu banyak godaan yang akan membuat mereka tersesat dan hidup dalam suatu percabulan. Si ayah, si papa atau si Christian yang menjawab dengan bijak beberapa kalimat, istrinya juga. Dan selama saya tinggal di sana, saya melihat hidup keluarga itu yang begitu kondusif untuk membuat anak-anaknya cinta pada orang tua, cinta pada Tuhan. Dan bagaimana cinta pada orang tua dan cinta pada Tuhan mendesak mereka. Lebih memilih mana? Pilih membeli VCD yang akan mendukakan orang tua. Atau pilih untuk melaksanakan sesuatu yang menyenangkan orang tua dan Tuhan. Nah saudara, saya akan memaparkan nanti di dalam uraian nanti bukan hanya untuk suami, tetapi juga istri dan juga untuk anak. Nah saudara, saya sendiri kemudian setelah 96, saya menikah tahun 98. Dan setelah saya menikah, baru saya merasakan betapa menakjubkannya relasi pernikahan itu saudara. Saya seorang yang tertutup, seorang yang minder sebenarnya, seorang pendiam. Lalu menikah karena Tuhan pimpin untuk menikah dengan wanita itu. Sekarang menjadi istri saya. Jadi waktu menikah, kami belum terlalu terbuka. Lalu di dalam pernikahan harus membuka diri, harus sharing, harus curhat, belajar mengasihi. Di situ hal yang menakutkan. Sebagai seorang tertutup, pendiam, lalu menikah harus membuka diri. Itu hal yang tidak gampang buat saya. Tetapi saudara, setelah belajar membuka diri, bertahun-tahun belajar membuka diri. Dia kenal saya kenal dia, lalu kami masih saling mengasihi. Itu buat saya menakjubkan sekali. Jadi saudara sampai sekarang saya bersyukur. Kenapa saya dulu pendiam, minder dan penakut. Karena itu membuat saya memasuki pengalaman pernikahan. Lalu mengalami relasi yang saling membuka diri. Buat saya menakjubkan. Karena akhirnya saya merasa bagaimana diketahui, dikenal oleh pihak lain. Tetapi pihak itu meskipun kenal saya sepenuhnya, tetap mengasihi. Dan demikian juga saya belajar mengasihi dia. Jadi saudara, pernikahan itu suatu relasi yang menakjubkan buat saya. Dan hari ini kita akan mendengarkan tentang Kristus pondasi keluarga. Kristus pondasi pernikahan. Nah saudara, di dalam membahas tentang pernikahan atau keluarga, saya biasanya mengawali satu kalimat. Yaitu, Tuhan tidak memanggil semua orang untuk menikah. Ada yang Tuhan panggil untuk tidak menikah. Ada yang Tuhan panggil untuk menikah. Jadi bagi yang dipanggil untuk menikah, silahkan menikah. Yang dipanggil untuk tidak menikah, jangan kecil hati. Kalau tidak bertemu jodoh. Mungkin Tuhan persiapkan Anda untuk melayani sebagai seorang yang sendiri. Seperti halnya Paulus. Nah kenapa saya perlu ungkapkan ini? Supaya jangan waktu bahas keluarga, mereka yang mungkin akan dipakai Tuhan untuk sebagai seorang single. Tidak merasa kecil hati, lalu merasa tersudut ya. Karena semua orang diberikan karunia sendiri-sendiri. Nah saudara, relasi suami istri adalah relasi menakjubkan. Dan lalu apa kaitannya dengan Kristus sebagai pondasi keluarga? Saudara, saya ingin membahas beberapa menit ini. Apa yang menjadi penjelasan tentang Kristus sebagai pondasi keluarga? Ya. Nah saudara, sebelumnya saya akan menunjukkan. Ini adalah suatu peta yang menunjukkan sebelah kiri daerah Italia. Sebelah kanan itu Asia Kecil. Lalu itu ada kota yang sangat terkenal, yaitu kota Roma. Ya, kota Roma. Dan Paulus menulis dari Roma. Kemudian ada kota Efesus. Jemaat yang menerima surat ini. Nah saudara kalau perhatikan, Efesus itu merupakan kota pelabuhan. Orang-orang dari daerah Mesir, dari Palestina, kalau mau pergi ke Roma, banyak kali mampir di situ. Apalagi kalau mau menuju ke tempat ini. Ya, wah ini pasti melewati Efesus. Ini kota lalu lintas dan perdagangan luar biasa. Di situ campur baur berbagai kepercayaan dewa-dewa dan sebagainya. Dan ini akan berdampak besar untuk bagaimana sikap orang terhadap keluarga. Ya. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25. Perhatikan di sana. Ya. Pengertian pertama, Kristus sebagai pondasi keluarga. Saya akan bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, perhatikan di sana. Mengasihi istri sebagaimana Kristus. Berarti di sini
Pengertian pertama, Kristus pondasi keluarga berarti Kristus adalah model bagi suami. Saudara-saudara, ini adalah daerah Efesus. Dan daerah Efesus itu sangat punya latar belakang kebiasaan. Kebiasaan apa? Mereka dipengaruhi oleh kekaisaran Roma. Jadi orang-orang Roma ada di sana. Bukan hanya orang Roma, kebiasaan adat istiadat dan juga penyembahan berhala ada sama sekali di sana. Nah saudara, juga karena lalu lintas itu berdekatan sekali dengan Yunani, maka pemikiran Yunani juga mendarat di Efesus. Nah saudara, pengaruh kebudayaan Roma, pengaruh Yunani mengakibatkan orang-orang Efesus punya pikiran. Pikirannya begitu berbeda dengan pikiran sekarang. Yaitu apa? Mereka waktu melihat budak. Budak itu dianggap bukan manusia. Itu seperti alat saja. Dan yang kira-kira statusnya mendekati budak itu siapa? Wanita. Jadi saudara bisa bayangkan perlakuan pada waktu itu. Seorang pria terhadap wanita sangat tidak bijaksana. Wanita diperlakukan begitu remeh, begitu hina, begitu sepele. Dan wanita punya konsep di sana. Wanita dilahirkan untuk apa? Untuk kawin. Kawin untuk apa? Untuk cerai. Cerai untuk apa? Untuk kawin. Kawin untuk apa? Untuk cerai. Kawin, cerai, kawin, cerai. Mereka cuma diperalat untuk pemuas seks. Kadang-kadang di situ rumah, apalagi itu budak. Wanita disajikan untuk penghiburan sebagai seks. Nah saudara bisa bayangkan, di saat dalam kondisi wanita dipandang begitu rendah di daerah Efesus. Lalu orang-orang Kristen setelah percaya Tuhan, sang suami dituntut untuk mengasihi istri. Ini suatu budaya yang sangat berbeda. Budaya yang sangat berbeda dengan pikiran-pikiran yang ada pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan, begitu sulitnya, begitu beratnya. Dan itu diperintahkan. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi saudara, di tengah sulitnya sang suami mengasihi istri. Sang suami mengasihi istri sebagai suatu sosok yang berkepribadian. Sebagai human being, sebagai makhluk manusia. Paulus menuliskan dasar untuk mengasihi istri sebagai makhluk manusia. Yaitu apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara, ada satu buku bagus yang diterbitkan BPK Gunung Mulia. Judulnya Transformasi Misi Kristen. Penulisnya David Bosch. Dia menulis kalimat begini. Dalam misi gereja mula-mula, orang Kristen memiliki keterlibatan menakjubkan dengan orang-orang miskin, para yatim, janda, orang sakit, pekerja tambang, tawanan, hamba, dan pengembara. Orang Kristen menyatakan bahasa baru, yaitu bahasa kasih. Ini adalah kekuatan dan aksi sebagai ungkapan iman mereka kepada Kristus. Nah, saudara, seorang suami dituntut mengasihi istri. Sebagaimana Kristus menjadi contoh bagaimana dia mengasihi jemaat. Saudara, di dalam ayat 28 kalau kita perhatikan ada kalimat yang menegaskan kembali. Saya minta Anda memperhatikannya. Ya. Di dalam ini adalah buku yang layak Anda baca. Jikalau Anda ingin mengerti bagaimana wanita di zaman dahulu. Wanita zaman dulu sangat diperlakukan sangat tidak baik, sangat hina dan sangat sepele. Tetapi buku ini mengungkapkan dampak kekristenan terhadap perlakuan sebagai wanita. Nah saudara, mari kita lihat Efesus 5 ayat 28. Ya. Saya akan bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah saudara, bukan hanya sang istri itu sekarang diperlakukan sebagai manusia. Dia adalah seperti bagian dirinya sendiri. Saudara-saudara, bagaimana cara kita memandang seorang istri, seorang wanita yang kadang-kadang mungkin bagi suami-suami tertentu istrinya sudah begitu menjengkelkan, istri sudah begitu menyakiti hatinya, atau istri itu sudah tidak merasakan suatu sentuhan yang membuat suami ingin mengasihi dia. Saudara-saudara, dikatakan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Pada waktu Kristus mengasihi jemaat, Kristus memilih dari kekal. Sebelum jemaat itu mengenal Kristus, Kristus sudah mengasihi. Dan siap mati untuk jemaat itu. Padahal jemaat itu siapa? Orang-orang berdosa dengan keberdosaan begitu menjijikkan, memalukan. Dan di zaman itu dosa-dosa memalukan apa? Free sex, incest, penyembahan berhala. Hal-hal yang begitu nista.
Tetap Kristus sudah memilih dari kekal. Dan orang-orang di Efesus yang dulu penyembah-penyembah berhala ini, Kristus mengorbankan diri juga untuk mereka. Menebus mereka dengan kematiannya. Nah, Paulus mau mengingatkan orang-orang ini. Jikalau istrimu mungkin menjengkelkan. Jikalau istrimu kira-kira menyakitkan hati. Atau begitu membuat kamu begitu marah. Ingat, hidup kita di hadapan Tuhan juga tidak sepenuhnya berkenan. Begitu banyak berdosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap mengorbankan diri bagi kita. Tetap merelakan dirinya menjadi korban. Supaya kita ditebus menjadi miliknya. Diadopsi menjadi anak Allah. Disucikan dan sebagainya. Karena itu, dengan melihat pengorbanan Kristus bagi jemaat. Yang begitu hina. Yang begitu tidak layak. Yang seharusnya tidak perlu selamatkan. Teladanilah itu. Jadikan itu model. Nah saudara, orang Efesus disadarkan akan Kristus yang telah mengorbankan diri semacam itu. Saudara, mari kita perhatikan Kolose 3 ayat 19. Nah, Paulus menulis surat Kolose itu ada beberapa yang mirip dengan kitab Efesus. Tetapi kita perhatikan ayat 19. Di sana dituliskan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini akan lebih dipertegas waktu kita melihat 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, saudara, di 1 Petrus 3 ayat 7 mengesankan saya ya. Ayat ini pendek, tapi mungkin jarang dibahas dalam kaitan keluarga. Saya akan bacakan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Saudara-saudara, jangan berlaku kasar. Kenapa? Istri Anda itu, istri kita itu kaum yang lebih lemah. Dan Paulus menegaskan, dia orang yang lebih lemah. Secara fisik pasti dia lebih kuat dari seorang pria. Secara fisik dia lebih lemah dari seorang pria. Maka jangan berlaku kasar. Di dalam berinteraksi dengan istri. Di dalam berdebat dengan istri. Ya gunakanlah kata-kata. Tetapi jangan sampai fisik kemudian melakukan kekerasan dan sebagainya. Istrimu lebih lemah. Nah saudara, memang seorang wanita lebih lemah secara fisik. Tetapi saudara, secara jiwa belum tentu. Ya. Saya membaca Biro Pusat Statistik. Saya melihat rata-rata orang Indonesia, pria meninggal usia 62 tahun. Nah, kalau bisa di atas 62 berarti Anda ada anugerah ya. Atau Anda mendapat anugerah gen yang khusus. Tapi rata-rata wanita Indonesia meninggal usia berapa? 65. Nah, berarti wanita secara jiwa sedikit lebih kuat. Nah, menurut riset di Amerika diungkapkan, baik pria maupun wanita, mereka akan gampang terkena stres jikalau mereka tidak percaya Tuhan. Tapi bagi mereka yang percaya Tuhan, mereka seolah ada andalan, ada pegangan dalam menghadapi krisis. Tuhan tetap menjadi pegangan mereka. Itu sebabnya orang-orang beriman kepada Tuhan, tingkat stresnya tidak sebesar orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, saudara perhatikan sana. Wanita dan pria berbeda secara fisik. Wanita yang lebih lemah. Maka pria jangan berlaku kasar. Berlakulah dengan lembut. Dan ternyata wanita itu adalah makhluk yang gampang disentuh dengan lembut. Hal-hal kata-kata lembut, sentuhan lembut itu membuat wanita merasa dikasih. Bagaimana seorang pria mengasihi wanita? Ada sepasang suami istri yang bertemu konselor dan mau bercerai. Padahal suami istri ini adalah suami istri yang hidup berkecukupan. Dan mereka punya kendaraan, punya mobil, secara ekonomi cukup. Lalu sang konselor tanya pada suaminya. Sang suami sudah berusaha menyatakan kasih. Tetapi dalam bentuk kasih yang mungkin belum dipahami istri. Lalu setelah sang suami ditanya, dia tanya sang wanita. Ibu, kenapa Anda tidak ingin menunda perceraian? Saya sudah tidak tahan, Pak. Saya sudah menunggu bertahun-tahun dan tidak mendapatkan kasih sayang dari suami. Loh, bukankah Anda diberikan mobil, diberikan rumah, diberikan kecukupan ekonomi? Kok Anda merasa dia dikasih? Bukan itu Pak yang saya maksudkan. Dia tidak memberikan yang saya perlukan, yang saya ingin menjadi pernyataan kasih. Lalu konselor dengan bijak tanya, sebenarnya ibu inginkan dari suami Anda apa? Saya cuma ingin ini Pak, ingin dipeluk setiap hari. Wah, jadi rupanya bahasa kasih untuk ibu itu dipeluk. Aduh saudara, saya bersyukur baca itu sebelum saya nikah saudara. Jadi begitu saya nikah, satu hari kalau nggak 2 kali, 3 kali saya peluk istri saya. Wah, jadi saudara merasa istri saya merasakan kasih sayang dari suami.
Nah, saudara, demikian juga suami harus mengasihi istri. Saya terus pikir bagaimana mengasihi istri dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh dia. Ya, saya tuh senang, saudara. 2 hari yang lalu istri saya mengunjungi ICE, ICE. Lalu bawa oleh-oleh cuimi Malang. Meskipun saya sudah gede, dioleh-olehi 1 mangkok mie itu senang sekali. Nah, kita itu senang kalau dikasih oleh-oleh. Nah, jangan-jangan istri kita tipe orang yang dikasih oleh-oleh. Entah itu ketimus, entah itu kue basah. Waduh, ternyata istri saya kalau dikasih oleh-oleh meskipun sederhana itu senang sekali. Jadi saudara, bahasa kasih apa yang dimengerti oleh istri, jangan sampai istri sebenarnya pingin sederhana itu tidak terkabul, dia merasa tidak dikasih oleh sang suami. Ya, dulu waktu kami pacaran, yang dia pingin apa? Ngobrol, saudara. Ngobrol, itu saja. Nah, waktu nikah tentu saja juga pingin diajak ngobrol. Jadi meskipun saya sibuk apa, pulang ke rumah saya siapkan waktu. Dengar curhat dia tentang anak, tentang tetangga, tentang anjing peliharaan kami, tentang tanaman, tentang anak yang les di rumah. Saya dengar semua. Dia kebutuhan dikasih dalam bentuk apa? Saya dengarkan dia, curhatnya dia, sampai rinci, sampai detail. Baru kalau sudah habis, thank you ya Pak, kamu mendengarku. Wah, wajahnya berseri-seri, kusutnya hilang begitu. Nah, saudara perlu pikirkan, strategi apa yang menunjukkan Anda mengasihi istri dan itu dimengerti oleh istri Anda. Ya, tetapi kita, nanti orang bisa beda-beda ya kebutuhan kasihnya. Ya. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan satu ayat lagi, yaitu Roma 5 ayat 8. Ya. Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di Alkitab Perjanjian Lama itu Allah menunjukkan kasih-Nya melalui alat peraga siapa? Hosea. Hosea punya istri, saudara. Istrinya itu melacurkan diri. Bukan hanya melacurkan diri secara profesional dan dapat uang. Waduh, saudara. Hosea seorang nabi. Harusnya apa yang dia lakukan? Pecat bukan? Harusnya cerai bukan? Tetapi Tuhan secara khusus untuk dalam kasus Hosea. Tuhan ingin menjadikan itu alat peraga dia. Lalu Tuhan kasih tahu. Hosea, cari istrimu. Terus kemudian maafkan dia. Wah, saudara baca kitab itu mengagetkan saya. Istrinya dimaafkan, dicari dan diajak kumpul kembali. Lalu Tuhan memberitahu maksudnya kepada Hosea. Yaitu apa? Ini seperti relasiku dengan Israel. Israel mencabulkan diri dengan menyembah bukan kepada Allah yang sejati, tetapi kepada dewa-dewa. Tapi kemudian Allah terus berusaha mendekati Israel. Terus mendekati Israel. Nah, saudara, bagi seorang suami, ingat. Istri kita harus dikasihi, harus dimaafkan. Kenapa demikian? Nah, saudara kalau perhatikan di dalam Petrus tadi, ada kalimat setelah berkata yang lemah. Apa itu? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Mereka beda secara fisik. Beda secara kejiwaan. Tapi mereka sama dengan sang pria. Apa itu? Sama-sama pewaris kasih karunia itu. Sama-sama pewaris anugerah dari Tuhan. Dalam hal ini satu level. Equal. Setara. Setara dalam hal apa? Sama-sama pewaris. Itu sebabnya saudara sebagai sama-sama pewaris. Bahkan sama-sama status. Sama-sama anak Allah, sama-sama diadopsi oleh Tuhan, sama-sama memiliki keselamatan, sama-sama akan tinggal bersama di surga, sama-sama dikasih oleh Tuhan, sama-sama ditebus oleh Tuhan. Maka kita mengasihi dia, kita memaafkan dia, kita berusaha untuk melayani dia di dalam segala keterbatasan. Nah, Pak Peter, apa saya bisa? Saya merasa kejengkelan sudah begitu meluap, apa bisa? Nah, saudara, ada ayat yang menghibur kita. Perhatikan dalam 1 Petrus ayat 22. Ya. Nah, kita akan merasa bahwa ini adalah gemblengan kita, didikan kita. Ya, saya akan bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam diri kita ada benih yang tidak fana. Dan benih itu sudah kita miliki saat kita percaya Tuhan. Roh Kudus bisa memampukan kita
mengasihi istri kita, memaafkan istri kita, memberikan dia kesadaran yang baru. Saudara, mari kita masuk pengertian yang kedua ya. Kita lewati bagian ini. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 22. Saya akan bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Pengertian yang kedua, Kristus pondasi keluarga berarti Kristus adalah model bagi istri. Nah, saudara, saya akan baca lanjutkan ayat 23 dan 24. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara kenal wajah ini? Mungkin kita tidak kenal. Saya waktu lihat ini juga tidak terlalu kenal. Tapi kalau saya tunjukkan istrinya, Anda kenal. Nah, ya benar. Ini adalah Dennis Thatcher. Istrinya Margaret Thatcher. Nah, saudara, istrinya begitu kuat dan perkasa. Dia menjadi Perdana Menteri dan difilmkan dengan judul Iron Lady. Waktu saya tulis Iron Lady, ada gambar Margaret Thatcher bawa setrika. Sebenarnya bukan maksudnya itu ya. Wah, ini gimana kok yang foto juga pinter. Iron Lady, wanita yang menyetrika. Tapi maksud saya, saudara, dia seorang wanita yang keras dan berhati baja, memimpin Inggris perang dengan Argentina. Dia tetap menghormati suami. Ya, tetap menghargai suami. Wah, itu luar biasa, saudara. Sebagai seorang yang punya kaliber memimpin Inggris, memimpin armada perang, sampai di rumah menghargai suami. Itu dwi peran atau peran ganda yang sebenarnya tidak mudah. Tapi Margaret Thatcher berhasil melakukannya ya. Wah, ini waktu dia masih agak muda ya. Begitu perkasa dan begitu disegani. Dan wajahnya dijadikan perangko. Lalu saudara, ini foto waktu dia di rumah. Ya, urusannya dengan panci, sink, ya, membersihkan. Lalu mau memikirkan belanja, sabun cucinya apa, dan sebagainya. Nah saudara, wanita sekalipun perkasa, sekalipun hebat, perlu tunduk pada suami. Jikalau tidak tunduk pada suami, wah itu mulai mengkhawatirkan. Seorang pria itu entah bagaimana, dia itu memiliki suatu kecenderungan untuk memimpin yang lebih kuat dari wanita. Begitu merasa si wanita yang seharusnya tunduk ini, kemudian menanduk kepemimpinannya, dia mulai terusik, terganggu. Nah, saudara, ada kejadian di Jakarta. Istrinya direktur suatu perusahaan besar. Andai kan dia belajar dari Margaret Thatcher, mungkin rumah tangganya akan damai. Tetapi rupanya tanpa dia sadari waktu sampai di rumah, dia kurang menyadari peran tunduk pada suami. Suami mulai merasa, ini istriku tidak terlalu menggubris nih keputusanku. Tidak menggubris kepemimpinanku. Makin lama tidak tahan berakumulasi, memuncak. Suatu saat istrinya datang, pulang rumah, langsung dia suruh pel seluruh rumah. Wah, istri kaget. Lawan bilang, tidak perlu. Beralasan, sekarang pel juga seluruh rumah. Istrinya mencoba mendebat, suami sudah begitu marah. Istrinya sudah melepas atribut yang lain, suruh ngepel. Suruh cuci piring, sampai capek. Dan itu berlangsung berminggu-minggu karena ketersinggungan suami. Nah saudara, wanita harus menyadari dia harus tunduk pada suami. Saudara, mari kita bandingkan dengan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 13 ya. Nah saudara, sang suami belajar mengasihi istri dengan teladan Kristus. Bagaimana sang wanita ya? Mari kita lihat. Ada wanita yang sudah mengatakan, saya tunduk pada suami. Kok bisa tunduk? Ya lingkungan saya, masyarakat saya begitu. Nah ini tidak cukup. Ini tidak cukup modal untuk tunduk semacam ini. Perhatikan ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemenang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, kita mulai ibu mungkin tunduk pada suami karena tradisi atau karena kebudayaan. Tapi ingat, ini tidak cukup. Tunduk pada suami harus berdasarkan apa? Teladan Kristus baru memiliki akar yang kekal.
baru memiliki pondasi yang kuat sekali karena dia berasal dari Tuhan. Kristus memberikan contoh apa? Hai, tunduklah kepada seperti pada pemimpinmu. Dan Tuhan Yesus yang memiliki kehebatan, kemahakuasaan, meskipun dia disia-sia oleh sang pemimpin. Pemerintah, Pontius Pilatus yang berkonspirasi dengan Herodes. Dan mereka menyiksa, mereka menganiaya, mereka meludahi, mereka menghina. Di dalam ketaatan Kristus pada Bapa, di dalam ketaatan Kristus pada kehendak Tuhan, dia terima itu. Dia tanggung segala kesulitan itu. Dia tanggung penderitaan itu. Karena apa? Ketaatan dia pada perintah Bapa, pada kehendak Tuhan itu. Dan kemudian dengan segala ketidakadilannya itu, apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan pada dia yang menghakimi dengan adil. Para wanita, para ibu-ibu, tunduklah pada suami. Dan saudara, tunduk pada suami. Meskipun kadang-kadang suaminya menjengkelkan. Suami menyakitkan. Kadang-kadang yang menjengkelkan itu masa selera. Tetapi saudara, mari kita ingat kita diminta tunduk pada suami. Seperti yang Tuhan Yesus tunduk pada pemerintah. Sebenarnya bagi Tuhan Yesus gampang sekali membantai seluruh kekaisaran Romawi atau para tentara saat itu. Tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Menyerahkan pada dia yang menghakimi dengan adil. Wanita-wanita, silakan tunduk pada suami. Tetapi saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca itu, tunduk kepada Kristus seperti demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduknya si wanita ini, tunduknya di dalam Tuhan. Artinya, selama sang suami hal-hal yang tidak menyenangkan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dia tunduk pada sang suami. Saudara, di dalam peristiwa Tuhan Yesus pada waktu tunduk itu, dia tidak sampai memaki-maki sang pemerintah. Tidak sampai mengeluarkan kata-kata jahat. Di ayat Alkitab disebutkan, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Saudara, di Surabaya ada seorang wanita. Wanita ini berkonsultasi dengan teman saya. Dan ketika peristiwanya sudah berakhir, peristiwa ini bisa diceritakan. Lalu menjadi satu pelajaran yang menarik. Mereka suami istri. Tapi sang suami selingkuh. Waduh, wanita Kristen ini merasa terlukai hatinya. Lalu dia menemui teman saya, dia mengatakan, saya ingin cerai. Saya tidak tahan. Saya ingin memprotes dengan cara saya bercerai. Nah saudara, memang suaminya keterlaluan. Wanita ini wanita yang baik. Tapi dia kemudian berselingkuh dengan wanita lain. Tapi teman saya memberikan nasihat yang bijak sekali. Nasihat yang menantang dia. Dia mengatakan begini, Ibu, kalau ibu bercerai, adakah perintah untuk bercerai? Satu. Yang kedua, saya memberikan tantangan bagi ibu. Bagaimana jikalau ibu dengan kejahatan suami atau hal beresan pada suami ini, ibu membalasnya dengan suatu kebaikan seperti yang diajarkan firman Tuhan. Siapa tahu ini merupakan saat-saat Tuhan menggembleng ibu, lalu sang suami berubah dengan kebaikan itu. Wah, ibu ini terinspirasi. Cerai mah gampang, tinggal ke pengadilan selesai. Tapi ini suatu yang menantang. Bagaimana menyatakan kebaikan di dalam suatu relasi yang sudah begitu dekat selama ini. Tiba-tiba dia terpanggil, saya mau. Lalu apa yang dilakukan saudara-saudara? Dari beda dengan hari sebelumnya. Biasanya suami datang, dia sudah berkerut dahi dan marah. Sekarang dia bertekad melakukan firman Tuhan sebagai suatu cara ekspresi berrelasi dengan suami. Suami datang, dia perlakukan dengan baik. Suami datang, dia siapkan minuman, dia siapkan makanan. Dan dia tidak ngomel, dia tidak melakukan suatu kecaman pada suami. Suaminya pikir, sandiwara nih. Nah, terus kemudian tumben gak sebaik ini biasanya. Lalu hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, tahun kedua. Sang suami mulai pikir, istriku kok baik ya? Dia mulai bimbang saudara. Waduh, istriku sebenarnya tahu gak kalau aku selingkuh ya? Atau sebenarnya dia tidak tahu, dia sudah berubah, lalu dia mencoba tampil lebih menarik,
suaminya masih bimbang. Jadi belum ambil keputusan. Terus sang istri menyatakan kebaikan pada suami. Berlaku ramah, banyak senyum, setrika dengan baik, siapkan baju dengan baik. Nah saudara, berlangsung bertahun-tahun dan suami mulai pikir, istriku tidak tahu kalau aku selingkuh. Kemungkinan dia tidak tahu. Karena ini suatu hal yang konstan. Selama bertahun-tahun dia ramah memang demikian. Nah saudara, sang istri juga mulai pikir, ini perlu dipertahankan gak berbuat baik ini. Tapi ini bukan sandiwara, ini dalam proses ketaatan. Saya akan tetap kerjakan. Jadi sebenarnya peperangan nih saudara. Jadi sang suami kelihatan baik, sang istri kelihatan baik. Sang istri berusaha taat pada Tuhan, sang suami juga cuma jaga diri. Supaya dia tetap bisa berselingkuh. Sampai akhirnya saudara, sang suami ini sakit. Sakit parah dan kemudian tidak tersembuhkan. Sang istri tetap melayani dengan baik. Sang suami, si istri tidak ada berita apakah dia putus dengan selingkuhannya. Tapi saudara, menjelang detik-detik terakhir dia meninggal. Sang suami berkata, istriku, maafkan aku. Aku selama ini selingkuh. Kamu lebih baik daripada selingkuhanku. Aku selama ini kurang menghargaimu sebagai istri yang baik. Maafkan aku. Aku salah suami. Aku salah istriku. Sang suami mengakui kesalahannya. Sang suami mengakui bahwa istrinya jauh lebih baik. Lalu suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, istrinya menguburkan dengan tenang. Dan istrinya kemudian menjadi wanita iman. Karena apa? Dia sedang mengakhiri seluruh peperangan dengan suatu kemenangan. Dia tidak membalas dengan kejahatan. Membalas dengan kebaikan dan dikonfirmasi oleh kata-kata suaminya. Nah, saudara, kadang-kadang sang suami perlu mengasihi istri. Dalam kasus ini istri yang berusaha mengasihi suami. Dan dia tetap tunduk pada sang suami di dalam proses yang sulit. Tetapi peristiwa yang dialaminya menjadi berkat bagi banyak pasangan hidup. Saudara, ini ada beberapa ayat kita lewatkan. Saya mau ngambil sebuah gambar. Dan gambar ini adalah gambar Salomo. Ya, Salomo punya istri yang tidak tunduk pada dia. Justru mendikte dia. Dan cilakanya pendikteannya ini salah. Karena mengarahkan sang suami menjadi penyembah-penyembah berhala. Salomo yang terlanjur punya istri 1000. Kalau ambil voting, siapa yang setuju bangun bait Allah? Nggak ada yang ngacung. Siapa yang setuju bangun rumah dewa? Wah, 1000 orang mengacung. Ini minoritas ini, Salomo. Akhirnya Salomo harus bangun rumah-rumah berhala banyak sekali. Lalu di masa tuanya digiring para istrinya menyembah berhala. Saudara, istri yang cinta Tuhan, silahkan tunduk pada suami. Waktu saya masih ada berapa menit? Saudara, kadang-kadang tidak mudah. Sarah itu saudara, memanggil Abraham itu tuannya. Dan saat memanggil tuannya, si Abraham ambil keputusan yang mengherankan dia. Ayo kita pindah. Semua domba-domba kita bawa, semua hamba-hamba kita bawa, semua onta kita bawa, kita ngungsi yang jauh. Kemana Abraham? Nanti ditunjukkan oleh Tuhan. Terus kalau aku ditanya tetangga, aku bilangnya apa? Beritahu. Nanti Tuhan yang kasih tunjuk. Tuhan yang mana? Kita kan selama ini menyembah dewa. Kasih tahu pokoknya menyembah Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Saya membayangkan detik-detik semacam itu sang Sarah pusing. Nah, tetapi puji Tuhan, Sarah mau ikut. Coba Sarah tidak mau ikut, nggak ada ceritanya lagi, saudara. Puji Tuhan dia ikut. Apalagi Abraham kasih tahu, nanti kita dapat anak. Nanti kita punya keturunan banyak. Nanti kita dapat tanah luas. Wah, itu banyak-banyak hal yang tidak make sense. Itu hal yang melampaui akal yang dijanjikan Abraham pada Sarah berdasarkan janji Tuhan. Puji Tuhan, Sarah ikut. Nah, saya tidak tahu apakah waktu mau mengajak Ishak mau disembelih juga bilang Sarah, saya tidak tahu. Sarah, bolehkah Ishak ku bawa? Untuk apa suami? Mau ku sembelih. Nah, saya tidak tahu. Apakah ada diskusi itu atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saudara, kalau sampai ada diskusi itu, wah, saya bayangkan istri paling meloncat-loncat tidak terima. Nah, jadi saya membayangkan memang kadang-kadang ada sesuatu yang suami bagian-bagian tertentu tidak dikomunikasikan dengan istri. Di dalam hal kepentingan keluarga atau kesiapan istri dan sebagainya. Nah, dalam hal itu
Saya tidak tahu bagaimana di antara relasi itu tetap ada trust. Suamiku ada yang tidak disampaikan. Tapi aku percaya suamiku ada bijaksana dari Tuhan yang harus kuhargai. Saudara, biasanya suami itu jengkel pada istri kalau apa? Istrinya cerewet. Lalu dia berusaha mengubah istri yang cerewet. Istri jengkel pada suami kalau apa? Suaminya itu lamban. Jadi berusaha mengubah suami yang lamban. Nah saudara, di sini sebenarnya juga bukan masalah benar atau salah. Ini masalah selera. Nah di dalam masalah selera, karena bukan hal benar salah, tolong tidak dimutlakkan. Kamu harus tidak cerewet. Dulunya sehari 25.000 kata, potong menjadi 5.000 kata. Wah, pingsan istri kita. Ya. Atau sang suami, kamu lamban sekali mengerjakan 10 tugas dalam 10 hari. Sekarang 10 tugas dalam 1 hari. Stres dia. Nah saudara, soal-soal selera semacam itu harap tidak dimutlakkan. Itu yang berusaha menuntut kesabaran dari masing-masing pihak. Sang suami belajar mendengar ribuan kata dari istri. Sang istri belajar sabar pada kelambanan suami. Nah saudara, saya itu seorang pria yang lamban. Istri saya seorang wanita yang talkative. Kami hampir konflik. Sudah konflik hampir memuncak. Ada buku di rumah kami, saking kami nggak tahu harus selesai. Judulnya, apa yang Anda harapkan dari pernikahan Anda? Ditulis oleh Paul David Tripp, terbitan Momentum. Sama-sama membisu buka buku itu. Satu halaman berkata apa? Dalam pernikahan, kadang-kadang wanita tidak sabar pada suami yang lamban. Itu aku. Yang baca istri saya. Kemudian saya baca punya istri saya. Begini. Sang suami tidak sabar pada wanita yang banyak bicara. Wih. Hari itu kami bertangisan, berpelukan. Mama, maafkan aku. Iya, Pak. Selesai, saudara. Setelah itu saya tidak memerankan peran Allah. Kamu harus menjadi seorang pendiam. Atau dia memaksa saya, kamu harus menjadi seorang pencepat. Nah, kami belajar sabar. Hal-hal yang tidak berkaitan kebenaran, soal selera, mari kita saling bersabar. Saya suka warna hijau, istri saya suka warna kuning. Tidak perlu diperdebatkan, bukan? Saya belajar menerima warna kuning, dia belajar menerima warna hijau. Nah kalau kita diperdebatkan, kamu harus suka warna hijau, bubar itu saudara. Nah saudara, ada hal berkaitan selera yang harus kita maklumi saudara. Nah kemudian yang terakhir saudara, Efesus 4:13, tetap dari kitab Efesus ya. Ini yang terakhir. Nah saudara, ini berkaitan untuk anak, tetapi juga untuk orang tua ya. Saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepunahan Kristus. Nah saudara, Kristus sebagai pondasi keluarga berarti Kristus adalah goal bagi suami dan istri dan anak. Saudara, saya bersyukur dalam buku Paul David Tripp yang lain dituliskan semacam ini saudara. Tujuan kita hidup sebagai manusia itu apa? Menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus, saya tahu itu Pak Peter. Detailnya apa? Menjadi seperti Kristus yang bijak. Yaitu menyadari keberadaan Allah dan kehendaknya. Bukan hanya bijak, tapi juga baik. Yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Nah saudara, ini tujuan hidup kita. Saya tidak tahu tujuan hidup ini waktu SMP. Tidak tahu waktu SMA. Tidak tahu waktu mahasiswa. Waktu saya mengerti, saya harus menjadi orang yang bijak dan baik. Itu tujuan bagi hidup saya, tujuan bagi hidup istri saya, tujuan bagi hidup anak saya. Jadi keputusan-keputusan itu sedapat mungkin dikaitkan dengan ini. Hari Senin yang lalu saya membina di Karawaci, di Sekolah Pelita Harapan. Lalu ada seorang bapak bertanya, Pak, anak saya itu menjadi insinyur. Padahal saya tahu dia tidak bakat di sana, tidak ada talenta, tidak ada potensi di sana. Waktu saya tanya, kenapa ingin menjadi insinyur? Passion saya, Pak. Bingung saya, Pak, bagaimana mengarahkan dia? Lalu saya tanya, Pak, waktu anak Bapak ingin menjadi insinyur, lalu ada yang ingin anaknya jadi dokter dan sebagainya, ada yang menjadi zookeeper dan sebagainya. Saya tanya, apakah keinginannya, cita-citanya dikaitkan dengan tujuan ini? Enggak. Nah, kalau tidak, apalagi belum, apalagi tidak ada kaitannya, silahkan mempertimbangkan ulang. Karena ini merupakan tujuan hidup kita. Saudara, ada anaknya yang menjadi artis melalui teater. Kenapa ingin menjadi artis teater? Wah, saya punya passion di sana. Mengekspresikan acting. Tetapi saudara, kalau tidak tahu tujuan hidup ini, apa yang terjadi? Sekarang saya mengeri saudara. Film-film itu ada
tokoh-tokoh yang memerankan iblis. Dan endingnya, yang jahat yang menang. Dan penilai-penilai dari Hollywood untuk penerima Oscar itu, yang dinilai yang penting apa? Actingnya. Entah keseluruhan ceritanya untuk happy ending, sad ending, atau kejahatan yang menang. Tidak penting. Yang penting actingnya. Nah kan bahaya. Wah, dapat Oscar. Anak Kristen. Misalnya dari GRI. Apa yang peranmu di sana? Saya memerankan iblis yang mengerikan. Hah? Dapat Oscar. Apa hati kita sejahtera? Jikalau tujuan hidup, cita-cita, baik suami, istri, anak, atau apapun yang akan diputuskan, tidak ada kait-mengkait dengan ini, bahaya. Kristus pondasi keluarga, berarti Kristus harus menjadi goal bagi suami, bagi istri, bagi anak. Demikian juga cara berbusana. Mau pakai tato dan sebagainya. Kaitkan tujuan ini. Waktu mau pergi ke suatu tempat dan di sana mau berhura-hura. Kaitkan tujuan ini. Lalu kalau tidak sesuai dan sebagainya, ajak berpikir. Apakah itu sesuatu yang tepat bagi tujuan hidupmu? Ini arti Kristus sebagai pondasi keluarga. Tanpa prinsip semacam ini, kita akan kebingungan bagaimana mengarahkan seorang anak. Saudara, itu sebabnya di dalam penggunaan uang, waktu dan sebagainya, apakah itu ada kaitannya ini? Jikalau ada kaitannya, silakan kita dukung. Nah mungkin masalah prioritas. Misalnya, istri ingin beli buku ini. Anak ingin beli, suami beli buku, terus harga ratusan ribu. Oke, kita tidak beli tiga-tiganya. Satu buku saja dan sebagainya, jikalau berkaitannya. Atau nonton film, seri, atau seminar, atau acara televisi dan sebagainya. Dikaitkan ini. Jikalau ada kaitan yang kuat, dukung. Dana kita alokasikan di sana. Waktu kita pilah-pilah. Dengan demikian kita hidup berbijaksana dan memprioritaskan yang tepat. Saudara, kiranya kita lebih berbijaksana dengan memahami Kristus sebagai pondasi keluarga. Mari kita masuk di dalam doa.